Selamat pagi. Kak Siati bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Kak, aku baik. Kalau Kak Permita? Kalau aku baik Kak. Kalau adik-adik bagaimana? Kak Permita selama sekolah minggu di rumah merasa bosan nggak sih? Kalau aku sih bosen Kak. Tapi kan kita harus di rumah aja. Kita nggak boleh kemana-mana. Terus gimana dong? Walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat. Adik-adik semangat kan? Kalau gitu, kakak pengen lihat semangatnya adik-adik sambil kita mengangkat ujian setinggi-tingginya lagi. Tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan buat kami. Terima kasih di malam hari kami sudah dibangunkan Tuhan di pagi hari, dan kami siap Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami pagi hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dengan tertib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik masih semangat kan? Masih semangat dong Kak Permita. Kalau Kak Julian masih semangat gak? Semangat. Kalau adik-adik semangat, kita bangkit berdiri yuk. Kita menyanyikan pujian. Ayo taat. Tuhan Yesus juga orang tua.
membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita duduk yang manis ya, jangan pindah-pindah lagi. Jadi sekarang kita menyanyikan lagu pujian ketika firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan bertambah kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Dengan perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, tadi sudah membaca Alkitab. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Pada masa itu, rasul-rasul sedang sibuk melayani. Meskipun jumlah rasul-rasul banyak, tapi orang-orang yang percaya ada lebih banyak lagi, sehingga mereka semua sangat sibuk. Mereka harus pergi melayani di sana, harus pergi berkhotbah di sini, harus pergi mengajar di sana. Aduh, mereka sibuk sekali. Kenapa? Karena ada banyak orang percaya. Bapak Rasul, tolong ke sini, kami mau dengar firman Tuhan. Bapak Rasul, tolong ke sini, kami mau belajar firman Tuhan. Dan rasul-rasul itu pun pergi mereka semua untuk melayani jemaat-jemaat. Di tengah kesibukan para rasul itu terdengar suara bisik-bisik yang akhirnya berubah menjadi ngomong-ngomong dan akhirnya berubah jadi marah-marah. Loh, kenapa? Kok ada yang marah-marah sih? Kan para rasul sedang melayani, sedang menyampaikan firman Tuhan. Emang salah? Oh, ternyata ada kekurangannya adik-adik. Tadi ya, seperti yang kita baca di ayatnya yang kedua, kata rasul-rasul itu, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Untuk melayani meja, meja kok dilayani? Bukan seperti itu adik-adik. Pada masa itu ada banyak orang percaya yang juga kebetulan mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang tidak mampu. Ketika mereka ikut rasul-rasul mendengarkan firman Tuhan, mereka berharap mereka mendapatkan makanan dari keikutsertaan mereka itu. Namun karena para rasul-rasul itu sibuk, akhirnya mereka tidak sempat untuk melayani meja, untuk melayani orang-orang miskin, terutama di sini disebutkan janda-janda. Mereka tidak bekerja, mereka tidak punya orang yang memberi mereka makan, akhirnya mereka pun menjadi kelaparan. Nah, rasul-rasul ini pun akhirnya berunding, bagaimana caranya ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, tapi pemberian makanan kepada orang-orang yang tidak mampu tetap dilaksanakan. Akhirnya mereka berunding, mereka adakan suatu perundingan besar, dan ditentukanlah ada 7 orang untuk melayani meja. Namanya yang pertama adalah Stefanus, yang kedua adalah Filipus, kemudian Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh orang ini dipilih oleh para rasul dan juga jemaat untuk melayani meja. Puji Tuhan, semenjak ketujuh orang ini ambil bagian dalam pelayanan, banyak sekali orang miskin, orang-orang tidak mampu yang kemarin-kemarinnya tidak mendapat makanan, akhirnya mereka dilayani. Mereka boleh mendapat makanan dengan baik. Dan yang paling penting, pelayanan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan oleh rasul-rasul ini dapat dilakukan sampai ke seluruh penjuru negeri. Semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kita bersyukur adik-adik, rasul-rasul ini mereka memiliki hati yang tulus. Sekalipun mereka rindu menyampaikan firman Tuhan, tapi mereka tidak lupa untuk melayani sesama mereka, terutama orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga di gereja. Di gereja kita ini meskipun sibuk, ada pelayanan hari Minggu, ada pelayanan ibu, bapak, sekolah minggu segala macam, tapi kita tidak pernah lupa untuk membantu jemaat-jemaat yang berkekurangan. Nah, adik-adik, tidak hanya rasul-rasul, tidak hanya gereja-gereja yang bisa membantu orang-orang. Adik-adik juga bisa dan pasti mampu membantu orang-orang yang berkekurangan. Gimana caranya, Kak? Kan kita masih kecil. Caranya yang pertama, nih, lihat ada 2 tangan. Diapain coba tangannya? Nah, tangannya ditekukkan, tangannya berdoa. Berdoa setiap hari, berdoa Tuhan Yesus. Apalagi karena corona ini ya, karena corona ini banyak sekali orang-orang yang kesulitan makan, orang-orang tidak dapat pekerjaan, orang-orang yang untuk makan hari-hari saja sulit. Kita berdoa supaya ada banyak bantuan yang bisa diterima mereka yang hilang pekerjaan boleh mendapat pekerjaan. Kita berdoa juga supaya corona ini boleh
dihapuskan dari muka bumi ini. Ya kan? Mau sekolah lagi kan? Mau main-main lagi kan? Mau nge-mall lagi kan? Nah, dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membantu dengan uang yang kita punya. Kita mungkin diberikan uang oleh orang tua kita lebih banyak. Jangan dipakai jajan terus. Jangan dipakai beli paket, beli kuota, beli voucher game. Coba kita sisihkan uang itu, kita bantu. Mungkin ada teman-teman kita, tetangga kita yang gak punya uang buat beli beras, buat beli telur. Kita bisa bantu, kita bisa ngomong ke orang tua, "Ma, Pak, kasihan deh si ini nggak punya uang beli beras. Kita kan ada uang lebih, boleh kita bantu." Wah, pasti teman yang kita bantu itu sangat senang dan mereka melihat, "Oh iya ya, ini kan anaknya Tuhan Yesus ya." Wah, nama Tuhan Yesus pun dimuliakan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita, meskipun kecil, kita tetap harus mengasihi dan melayani sesama kita. Ingat, caranya ada dua. Yang pertama, berdoa. Dan yang kedua, kita bisa memberikan bantuan kepada teman-teman kita. Oke adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah! Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Siapkan amplopnya, lalu masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu berikan pada orang tua, dan orang tua akan memberikan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan beri persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati agar persembahan yang telah kami berikan dapat memperluas kerajaan bumi maupun surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari semua tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang mau belajar taat melakukan firman Tuhan, supaya kami mau terus mendoakan orang lain dan memberi bantuan buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu yang masih belajar dari rumah. Tuhan beri kami semangat terus Tuhan, untuk kami dapat mengikuti pelajaran online dari rumah kami masing-masing. Tuhan juga berkati papa mama kami, beri mereka kekuatan dan kesehatan untuk terus mendampingi kami. Terima kasih kami berdoa untuk gereja kami, Pak Gembala bersama dengan majelis, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Bapa, inilah doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita menutup ibadah pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima
Nah, adik-adik sudah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita diminta untuk seperti Tuhan Yesus, punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka yang sedang susah, kepada mereka yang sedang sakit, kepada mereka yang tidak berdaya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat ada teman-temannya yang susah, nah, mari bantu. Pertama mulai mendoakannya. Kalau ada yang mereka butuhkan ada pada adik-adik, adik-adik bisa bagi sama mereka. Itu contoh untuk kita bisa peduli dan mengasihi serta menolong sesama. Adik-adik, ibadah sekolah minggu di rumah sudah selesai. Tiba saatnya adik-adik arahkan hati kepada Tuhan, dan adik-adik semua menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik sekalian dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. Selamat bersukacita, selamat bergembira, nikmati hari Minggu, hari libur, dan selalu ingat setiap minggu ada ibadah sekolah di minggu di rumah. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Shalom dari Pak Pendeta. Shalom buat adik-adik. Shalom buat papa mama. Shalom buat kakak adik sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.